Sebenarnya tidak sulit ya kalau kita bicara masalah struktur organisasi di front office. Jadi kita konsentrasi kita adalah di front office sendiri. Karena di front office itu adalah salah satu departemen ya yang menunjang operasional hotel secara keseluruhan, di mana dia berfungsi sangat vital banget karena proses dari penerimaan reservasi, kemudian bagaimana menindaklanjuti sampai tamunya check-in, sampai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di hotel sendiri, menikmati hotel dan lain sebagainya, sampai tamunya membayar serta keluar. Itulah secara garis besar tugas tanggung jawabnya di front office gitu. Nah, oleh karena demikian di sana ditunjanglah oleh beberapa section ya. Section itu bagian terkecil dari front office. Kalau kita bicara masalah beberapa section yang ada di front office itu, misalnya adalah kita mengenal salah satu telepon operator. Telepon operator itu dulunya prinsip banget. Kalau sekarang ya mungkin sedikit agak berkurang fungsinya. Karena apa? Kita sudah dilengkapi dengan masing-masing membawa handphone lah, membawa apa segala macam yang komunikasi begitu. Nah, kemudian di samping juga telepon operator, kita juga punya section namanya reservasi. Nah, itu reservasi section adalah juga di bawah daripada front office yang memang punya tugas tanggung jawab menerima, memproses serta menindaklanjuti pemesanan kamar, baik langsung pakai surat, pakai email, pakai telepon, langsung tidak langsung, itu semuanya akan ditindaklanjuti dengan standar operasional yang berlaku di situ. Itu adalah di reservasi. Nah, sedangkan section lain selain daripada telepon operator reservasi, kita juga mengenal yang namanya reception. Reception itu adalah suatu section yang berada di depan. Jadi dia lini depan yang langsung berhubungan dengan tamu. Jadi menerima tamu check-in, mencek-outkan tamu, memberikan informasi, menjual kamar, mengalokasikan, kadang-kadang menerima komplain dari tamu. Ini tugas daripada reception. Maka di sini reception itu sebenarnya punya peran yang sangat strategis karena memberikan kesan, image buat bagaimana hotel itu bagus apa enggak gitu. Kemudian good service or not. It depend on the quality of a crew of reception anyway. Nah, di samping itu juga kita punya yang namanya front office kasir, di mana bertransaksi untuk pembayaran, tukar menukar uang, debit kredit, sistem pembayaran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembayaran itu sendiri. Karena di dalam hotel itu kadang-kadang kompleks juga kalau kita bicara masalah pembayaran. Kadang-kadang menggunakan kredit card tapi bermasalah. Kadang-kadang menggunakan cash tapi uangnya palsu gitu. Nah, this is problem juga buat kita. Karena demikian kita harus teliti di situ. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya selain daripada front office kasir, kita punya uniform service. Di sini termasuk drivernya, termasuk bellboy-nya, termasuk porternya. Itu adalah naungan daripada uniform service, di mana biasanya kalau di hotel itu pimpinan tertingginya adalah bell captain. Nah, tapi itu tidak mesti harus stuck seperti itu aja. Kalau dia menggunakan bell captain ada bellboy, boleh-boleh saja, tergantung daripada big or small hotel. Jadi tergantung daripada how the hotel big atau kecil atau besar. Nah, kemudian kita sedikit bicara tentang yang namanya ada public relation ya, atau GRO. Jadi public relation atau GRO itu sebenarnya adalah salah satu section yang berada di front office ya, yang memberikan informasi, menjual, kadang-kadang showing room, kadang-kadang upselling dan lain sebagainya. Itu peran besar daripada GRO atau public relation. Nah, yang lain mungkin ada entertainment, business center segala macam yang berhubungan dengan bisnis, itu juga sering diadakan di hotelnya. Kan tergantung daripada hotel itu. Kalau memang hotel itu kepingin dia lebih banyak membuat section, tentu cost-nya tinggi. Nah, tapi terkadang beberapa hotel ada dia namanya job arrangement. Job arrangement itu adalah satu orang itu berfungsi sebagai banyak pekerjaan. Maka yang kita butuhkan sekarang inilah banyak pekerjaan bisa dihandle oleh satu orang, itu luar biasa banget gitu. Artinya apa? Kita harus kompeten di situ. Ketika kamu menjadi seorang petugas di front office, kamu harus kompeten di segala segi. Pertama, kamu harus language pasti ya. You have to know a little bit English. Kamu juga upgrade di bidang teknologi, komputer dan lain sebagainya, sistem itu semuanya harus di-upgrade ya.
Yang paling penting adalah knowledge kamu sama skill itu sudah harus kamu kuasai kalau kamu ingin bekerja di front office lah katakan. Baik, kira-kira itulah yang pada hari ini perlu saya sampaikan sehubungan dengan tugas tanggung jawab struktur organisasi yang berada di front office. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah sedikit wawasan buat kita semua. Terima kasih, dengan Darmawan di sini. Thank you.